Kematian para ilmuwan di Poppy Playtime bukan kecelakaan, melainkan sudah direncanakan sejak awal. Setiap tindakan mengerikan yang dilakukan para ilmuwan perlahan-lahan menuliskan bagaimana mereka akan mati. Jadi, mari kita lihat bagaimana akhir dari masing-masing ilmuwan di Poppy Playtime terjadi. Agar lebih jelas, mari singkirkan ide paling populer dulu. Intinya, mereka hanyalah korban monster-monster gila. Banyak orang sepakat serangan dari para eksperimen terjadi karena eksperimen lepas kendali dan bertindak naluriah. Tapi teman-teman, ingat, mereka bukan hanya binatang buas, melainkan kesadaran manusia. Para eksperimen bisa merasakan, berpikir, dan mengingat. Mereka bisa menyayangi beberapa orang, tapi juga membenci dan menyimpan dendam pada orang lain. Namun, mereka bukan orang bodoh, teman-teman. Para eksperimen juga dapat mengingat nama dan tindakan setiap ilmuwan terhadap mereka. Jika Playtime Company memikirkan ini, apakah mereka akan mencuci otak atau menghipnosis agar eksperimen lupa segalanya? Baiklah, sekarang dengan ini saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih percaya bahwa ini hanya sebuah insiden biasa atau sebenarnya semua ini sudah direncanakan dan ada dalang di balik semua ini? Prototipnya, tapi tenang saja, hal yang mengerikan baru saja dimulai. Setelah lama dipelajari, prototip sadar satu-satunya cara bebas adalah bergabung dengan eksperimen lain. Setelah mempelajari banyak hal tentang Playtime Co., dia kini tahu apa yang harus dilakukan untuk membebaskan diri dari para ilmuwan. Saat berusaha kabur, dia mengambil keputusan. Kesempatan berkomunikasi dan membujuk eksperimen lain menuntut keadilan dan kebebasan meski dengan cara terburuk sekalipun. Dialah yang membagikan ide-ide kepada para eksperimen bahwa mereka memiliki kemungkinan untuk mengambil kendali dan dengan begitu berhenti menderita di tangan para ilmuwan. Di sini juga terjadi kasus seperti kematian Theodore, anak laki-laki dalam tubuh Catnap. Semua itu adalah bagian dari rencana besar. Rencana ini dapat diketahui dengan menganalisis kematian para ilmuwan, dimulai dari kematian Preston saat masih hidup. Dia bukan penjahat utama atau pemberi perintah terakhir. Tapi, karena alasan yang jelas, dia juga tidak begitu polos. Bisa dibilang dia adalah bagian dari staf dan semua kengerian ini. Perbedaannya adalah, dalam beberapa kesempatan dia menunjukkan empati. Dia berbicara dengan para percobaan seolah-olah mereka adalah anak yatim malang, dan selain itu, dia merasa kasihan pada mereka. Dia bukan orang jahat yang memperlakukan mereka seperti barang dagangan. Sebenarnya, kalau kita ingat sedikit tentang ceritanya, dia cukup bingung saat mulai bekerja di Playtime Company. Aku masih bingung kenapa aku ahli biologi diterima di perusahaan. Dan seiring dia mulai mengetahui niat sebenarnya dari pabrik itu, dia melakukan segala yang dia bisa untuk mencoba mengungkap seluruh kebenaran. Bahkan dia menghindari menyapa para yatim piatu, karena dia sudah tahu apa yang menanti mereka, dan mungkin inilah yang akhirnya membuatnya celaka. Meski tahu segalanya, dia tidak pernah cukup berani menghentikan atau melaporkan semua penyalahgunaan ini karena kurang keberanian. Dia menunggu hingga detik terakhir. Tapi ada hal yang sangat penting, bagaimana prototipe itu memperlakukannya. Dia tidak langsung membantai atau menghancurkannya sejak awal. Sebenarnya, sepertinya prototipe itu cukup menyukainya sehingga memberinya salah satu hukuman terburuk. Bereksperimen dengannya dan mengubahnya menjadi tumpukan potongan ahli. Jadi akhirnya dia bukanlah kematian yang cepat. Prototipe bertugas mengubahnya dan membuatnya merasakan kekejaman yang pernah dia lakukan. Meskipun dia punya segalanya untuk benar-benar menghancurkan Playtime Co., pada dasarnya dia dipaksa untuk merasakan sendiri kengerian Playtime Company. Hukuman terbesarnya bukanlah kematian, melainkan tidak pernah bisa melarikan diri dari apa yang telah dia izinkan. Nona Gracie Green, penanggung jawab cuci otak paling kejam di seluruh dunia, Gracie tidak mengotori tangannya dengan mesin, melainkan dia yang bertugas mempersiapkan para yatim piatu. Dia menunjukkan video untuk mencuci otak dan meyakinkan mereka menerima identitas baru sebagai mainan.
Yang paling kejam adalah ketika ada yang melawan, dialah yang memerintahkan mereka dikirim ke kotak mainan rusak, tempat mereka akhirnya dihancurkan. Ketika saat kebahagiaan tiba, dia mencoba bersembunyi, tapi ditemukan dan ditaklukkan oleh makhluk tersenyum dan Baba Chops. Baba, dia sendirian, akan menyakitimu, Nyonya Gracie. Kami punya sesuatu yang spesial untukmu. tapi mereka tidak membunuhnya karena kematian terlalu sederhana untuk seseorang yang sekejam dia. Prototipe memutuskan menjadikannya subjek percobaan dan mengubahnya jadi Lily, memaksanya menjalani pencucian otak yang sama. Penderitaannya sangat brutal. Dia menahan 122 hari pengkondisian, jauh lebih lama dari siapapun, dan dia adalah yang paling kuat bertahan, sampai akhirnya dia pun hancur. Dia kehilangan kewarasan, mengembangkan identitas terpecah, dan terobsesi pada tubuh lamanya. Dia disiksa secara psikologis oleh prototipe, dan pada akhirnya dia hanya mati di tangan player. Thomas Clark mengingat bahwa Thomas secara sadar ikut serta dalam semua proyek Playtime Company. Tentu saja dia pantas mendapatkan kebencian dari semua eksperimen yang dilakukan terhadap anak yatim. Sejak dia memutuskan untuk menjadi eksperimen, dia sendiri telah menandatangani vonisnya. Dia kira orang lain akan menyambutnya dengan pelukan hangat. Saudara, kamu benar-benar menghancurkan hidup mereka. Sebenarnya, mereka bahkan tidak perlu merencanakan kematiannya. Eksperimen-eksperimen itu sendiri yang membuatnya membayar atas semua yang telah mereka alami. Inilah alasan mengapa setelah diubah menjadi Brown dan dikurung bersama yang lain, dia akhirnya dimakan dan kemudian dihancurkan oleh semuanya. Ingatlah, orang lain tahu dia bukan yatim piatu, melainkan pekerja di Playtime Company. Mereka pun membalas dendam dengan cara paling kejam dan brutal. Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada di pikiran para ilmuwan saat memutuskan menempatkan Brown bersama anak-anak yatim piatu lainnya. Teman, itu sangat bodoh. Singkatnya, kematian Thomas berlangsung cepat tapi sangat brutal. Mereka benar-benar membuatnya menderita hingga akhirnya meninggal dengan cara yang jelas. Lalu bagaimana dengan penyihir dalam cerita ini, Jessica Newman? Dia bukan sekadar nama di atas kertas. Dia bisa dibilang salah satu orang yang paling sadar di dalam pabrik itu. Dan tentu saja dia tahu semua yang terjadi. Namun tetap saja dia memutuskan untuk menjadi bagian dari proyek itu. Jessica tumbuh di Playcare, tempat dia kemudian bekerja sebagai ilmuwan dan bagian dari tim yang menciptakan serta memprogram ulang eksperimen hidup di Playtime Company. Ia juga terlibat dalam inisiatif tubuh besar, membantu mengubah orang menjadi mainan hidup. Begitu juga Catnap dan bahkan Thomas Clark. Dia menyiksa anak-anak kecil ini. Kita semua akan berpikir bahwa seseorang yang hidup dan mengalami semua hal serupa ini setidaknya akan memiliki sedikit lebih banyak empati, benar? Tapi dalam kasus Jessica, tidak demikian, teman-teman. Dia tetap bertindak seperti binatang tanpa hati, tidak memiliki sedikit pun empati. Prototip itu sendiri mengakui Jessica tidak ramah padanya. Kami juga tidak pernah benar-benar ramah. Siapa kamu, Dr. Newman? Setidaknya seperti yang dilakukan Preston. Dan jelas semua percobaan selalu memperhitungkan hal ini. Karena alasan itu, Mommy Longlegs mencoba menyerangnya ketika dia mencoba mewawancarainya. Paling parah, dia selalu membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Dia berusaha meyakinkan prototipe bahwa yang bersalah hanya Lev Pierre. Jessica tidak menerima hukuman yang sama seperti karyawan biasa. Dia dihadapkan dan dihancurkan langsung oleh prototipe itu sendiri, secara langsung, bukan eksperimen sembarangan yang mengakhiri dirinya. Dengan ini, kita jadi cukup jelas bahwa Jessica sangat terlibat dalam transformasi prototipe tersebut, karena semua kebencian yang dia tunjukkan saat bicara tentang dirinya. Seperti prototipe yang membalas dendam, ada juga yang harus menanggung akibat perbuatannya dari rekan sendiri.
seperti yang terjadi pada Harley Sawyer. Penting untuk menyebutkan kematiannya, karena orang ini adalah salah satu yang paling kejam. Bahkan sejak kecil, dia sudah bertanggung jawab atas banyak eksperimen, termasuk Catnap, Yarnaby, dan bahkan DOE. Namun, dia tak pernah berbelas kasihan pada siapapun dan bahkan menyiksa prototipe demi informasi. Kematian dia tidak berlangsung cepat. Dia dihukum oleh rekan-rekannya sendiri dan dihancurkan oleh prototipe itu sendiri. Jadi kita bisa memastikan bahwa hukumannya memang pantas, mengingat dia adalah orang yang sangat buruk. Karena, ayo, terjebak di dalam komputer itu bukan hal yang menyenangkan, apalagi kalau kamu bahkan tidak sadar saat dipindahkan ke sana. Benar begitu teman-teman, Harley Sawyer diubah menjadi sebuah komputer tanpa keinginannya, karena dia bahkan tidak sadar ketika semua itu terjadi. Dia hanya terbangun dan sudah ada di sana. Meskipun coba kita pikirkan, kemungkinan besar di masa depan Harley Sawyer akan mati lagi. Karena di akhir episode 5, kita bisa melihat bahwa sepertinya dia membuat semacam cadangan dirinya sendiri. Kita lanjut dengan Bruno White dan ilmuwan nomor 4. Kedua orang ini bekerja sama dengan Harley Sawyer, berbagi ide yang sama. Bruno seorang jenius, hampir setara Harley, namun tetap di posisi kedua. Bruno memimpin eksperimen seperti Bonesaw Bunny, tapi ketika Sawyer menjadi objek eksperimen, Bruno mengambil alih posisinya dan sebenarnya dialah yang mengubah Sawyer menjadi sebuah mesin. Ini adalah salah satu pencapaian terbesarnya. Karena alasan inilah, Bruno mendapatkan kebencian dari Dr. Sawyer. Dan karena itu, dia akan dibantai pada saat pesta oleh semua mainan. Sebaliknya, ilmuwan yang disebut sebagai nomor 4 ini mengikuti perintah dari kedua orang tersebut. Dia terlibat dalam hampir semua eksperimen yang dibuat oleh Dr. Sawyer, seperti Huggy-Wuggy dan bahkan prototipe itu sendiri, karena dia memiliki pengetahuan yang cukup tentangnya. Kematian ilmuwan ini terjadi pada saat jam kebahagiaan dan kemungkinan besar dia dibunuh oleh Huggy-Wuggy sendiri. Sebenarnya, jam kebahagiaan adalah waktu yang menyebabkan banyak ilmuwan meninggal. Setiap eksperimen mungkin membalas dendam pada ilmuwan yang menangani mereka, termasuk kematian ilmuwan nomor 3, ilmuwan Clarice, Carmine McCabe, serta ilmuwan 1 dan 2. Tapi hanya ada satu yang tidak muncul dimanapun, dan saya maksud adalah Lev Pierre. Dia adalah kepala utama Playtime Company, otak yang sombong dan kejam di balik eksperimen-eksperimen itu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek tubuh besar dan mengetahui semua yang terjadi di dalam pabrik. Dia pemegang kekuasaan nyata, namun ini yang paling aneh. Lev tidak pernah terlibat pembantaian atau pembunuhan, juga tak pernah terlihat menderita. Seperti ilmuwan lainnya, Lev tidak pernah dihadapkan secara langsung oleh salah satu eksperimen, bahkan oleh prototipe itu sendiri. Sebagai gantinya, suaranya terdengar di rekaman lama yang memperingatkan soal keamanan pabrik, mengejek penyusup, atau membenarkan eksperimen gagal. Sejak awal, sikapnya arogan, kasar, tanpa empati, memperlakukan karyawan dan eksperimen seolah tidak berharga. Dan jika kita ingat, dia selamat dari bencana besar di pabrik saat momen bahagia itu. Sementara itu, yang lain hanya mati atau langsung diserang oleh prototipe. Tapi kita tidak pernah melihat dia menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Saya sebenarnya tidak percaya prototipe itu lupa dirinya, mengingat ia bagian terpentingnya. Jadi, sejauh yang kita tahu, sekarang kita sangat jelas bahwa prototipe itu tidak membunuh secara sembarangan, atau karena dia lapar. Dia menilai, mengingat, dan bertindak saat memutuskan waktunya tiba. Jika Lev Pierre belum diadili, kemunculannya di masa depan tidak mungkin terjadi. Kita harus melihat dia membayar untuk semuanya. Dan inilah yang mereka coba tunjukkan kepada kita melalui VH rekaman audio, bahkan catatan-catatan yang kita miliki sampai saat ini. Itu bukan kecelakaan biasa dari monster yang tak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang akan terjadi dengan player pada akhirnya? Jika player juga adalah seorang karyawan, apakah dia yang berikutnya? Untuk sekarang kita belum tahu, tapi sebelum kita pergi, saya punya sedikit renungan untuk kalian.
Bro, ini seperti kamu buat homunculus lalu dia membunuhmu. What the fuck? Jadi itu saja hari ini teman-teman. Tulis pendapat di komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.